Kawanan pembobol toko di Lampung Utara ditangkap dan ditembak kakinya oleh polisi karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka Nur Rohim dan Hazoma, warga Kelurahan Kota Bumi Ilir, Lampung Utara, terpaksa mampir ke rumah sakit untuk diobati kakinya sebelum dibawa ke Mapolres Lampung Utara. Seorang tersangka berhasil melarikan diri dari penyergapan polisi. Ketiganya ditangkap setelah membobol toko ponsel dan apotik di Kota Bumi. Para tersangka menggasak 2 dus voucher isi ulang dan ponsel senilai 250 juta rupiah. Sedangkan di apotik, tersangka menggasak mesin kasir seharga belasan juta rupiah. Kerja bareng, Pak. Sama siapa? Sama Ajoma, sama Timan juga, Pak. Gimana kamu orang cara ngelakuinya? Kalau saya di mobil aja, Pak. Yang ngambil barang ngerusak pintu siapa? Timan, Pak, sama Bang Ajoma, Pak. Apa aja yang kamu orang ambil? Kalau yang di konter, voucher, handphone, Pak. Kalau yang di apotek, cuma mesin itu aja, Pak. Dari hasil mencuri itu, kamu gunain dapat berapa? Belum dapat saya, Pak. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka merupakan kawanan pembobol toko antar provinsi. Selain di Lampung Utara, kawanan ini juga pernah membobol toko di Pringsewu hingga Tangerang. Mengamankan 2 orang pelaku, di mana pelaku ini merupakan sindikat spesialis perampokan yang mengincar toko-toko di sekitar wilayah Lampung, kemudian juga lintas provinsi di daerah seperti Tangerang. Berapa TKP dan? Jadi pelaku ini ada 2 TKP di wilayah Kota Bumi, Polres Lampung Utara, kemudian di Pringsewu ada 3 TKP, dan di Pesawaran ada 2 TKP. Jadi para sindikat ini, para pelaku ini menargetkan Alfamart atau toko Serba, kemudian juga apotek, kemudian juga ada counter HP. Total kerugian sendiri berapa, Bang? Yang di Polres Lampung Utara sendiri kita kalkulasi ada nominal 250 juta, kemungkinan lebih, kemudian di apotek ada sekitar 12 juta. Barang curian tersangka dari toko ponsel dan apotik belum sempat dijual dan kini disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengejar tersangka yang buron. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sehari menjelang penutupan pendaftaran CPNS, ratusan pendaftar PNS berbondong-bondong membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk melengkapi persyaratan berkas lamaran. Pantauan di kantor pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung pada Kamis siang hingga terjadi antrian yang cukup panjang. Menurut para pemohon, pelayanan pembuatan SKCK di Polresta Bandar Lampung cukup baik, namun jumlah pemohon SKCK yang banyak membuat mereka harus antri lama. Para pendaftar PNS menyatakan baru mengurus SKCK di hari terakhir waktu pendaftaran karena sempat kesulitan mendapatkan e-materai dari laman CPNS. Lumayan lama sih Mas nunggunya. Dari jam berapa, Bang? Dari jam 8:30 tadi. Iya. Ada nggak sih persyaratan yang sulit ini, Mas? Nggak ada sih, mudah semua. Persyaratan untuk daftar CPNS sendiri yang sulit yang kita rasain apa, Mas? E-materai sih Mas. E-materai? Dapetinnya. Alasannya, Mas? Websitenya error terus, Mas. Kalau untuk pelayanan SKCK sendiri mudahnya, Mas? Layanannya mudah. Cuma nunggu antriannya yang Cuman panjang tunggu antriannya aja karena faktor membludaknya CPNS ya Mbak, jadi rame. Kenapa nggak milih ngurus dari awal, Bang? Mendadak sih Mbak mau lagi ngelamar ya, jadi mepet-mepet ngurusnya. Nunggu medis online, tidak teman. Online. Dan susah aksesnya. Kenapa baru hari ini Mbak daftarnya, Mbak? Dadakan juga ya? informasi kemarin juga yang membutuhkan SKCK dan informasi Oh, berubah ini dia. Ini mau daftar di mana, Mbak? Kejaksaan. Menurut Kasat Intel Polresta Bandar Lampung, jumlah pemohon SKCK meningkat sejak hari Senin lalu dan diperkirakan akan terjadi hingga Jumat hari ini yang merupakan hari terakhir pendaftaran PNS. Jumlah pemohon SKCK biasanya paling banyak 100 orang, namun pada masa pendaftaran PNS hingga 400 orang per hari. Fabila melaporkan dari Bandar Lampung.
Para pedagang di Pasar Sidomulyo, Lampung Selatan mengeluhkan sepinya penjualan usai dipindah. Para pedagang berharap Pemda bisa membantu menyatukan kembali pasar yang lama supaya pembeli kembali ramai. Hal ini diungkapkan para pedagang saat ada kunjungan kerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Kamis siang. Pedagang juga mengeluhkan harga sejumlah bahan pokok yang turun drastis. Harapannya nih kepada Pak Menteri datang nih, Bu? Ya, harapnya semoga pasarnya bisa digabungin jadi satu kayak dulu lagi. Biar ini apa kemarau ini biar bisa Pak harapannya Pak. Jadinya jadi satu, sekarang bisa ini pasar baru, mana pasar lama. Ngaruh nggak? Ngaruh, makanya dampaknya ngaruh banyak. Semenjak pindah ini sepi pembeli? Sepi. Kalau udah orang edaran udah pulang udah. Kita harus berangkatnya harus pagi. Pagi itu sekitar jam 4 atau setengah 4 udah di sini. Kalau dulu memang ramai ya Bu, karena masih bisa. Karena jadi satu dari mana-mana itu gabung jadi satu. Jadi orang nyari sayur, nyari baju, nyari apa di situ. Saat kunjungan kerja Menteri Perdagangan mendapati harga bahan pokok dan sayuran menurun. Harga cabai yang semula Rp40.000 kini turun jadi Rp25.000 per kilogram. Pemerintah berjanji segera mengatasi masalah ini supaya pedagang dan petani tidak rugi. Nggak naik kan? Terlalu murah. Maaf dulu Bu. Saya tuh banyak dibully orang. Ini harga terlalu murah. Kasihan petani, saya dibully orang dan sekarang terbukti ya. Karena kalau terlalu murah, cabai sekarang Rp25.000, bawang Rp25.000. Kalau cabai Rp25.000, bawang Rp25.000, petaninya bangkrut. Kasihan. Oh ya, tapi kalau saya ngomong begini banyak marah-marah sama saya. Tapi ini memang kenyataan. Makanya pemerintah mengatur agar harganya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu murah. Misalnya bawang patokannya Rp40.000. Tapi sekarang kenyataannya kan Rp25.000. Nah, jadi di sini terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, ibu-ibu belanja senang, tapi petaninya bangkrut. Lah kalau petani bangkrut, tanahnya hilang. Jual kan buat bayar modalnya itu. Nah, di sini tadi telur murah, cabai murah, bawang murah. Masa cabai Rp25.000, bawang Rp25.000? Ada berapa itu? Pedagang berharap pemerintah bisa mengatasi permainan harga yang dilakukan para tengkulak. Pada kunjungan ini juga, Julhas memborong beras di salah satu toko yang dibagikan gratis ke warga. Arsadisa Putra melaporkan dari Lampung Selatan.